Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat yang ke-7 atau surat Al-A'raf ayat 128. Terjemahannya, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan diwariskan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat yang ke-7 atau surat Al-A'raf ayat 128. Bapak Ibu yang kita hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya kepada kita. Kita dalam keadaan diselamatkan oleh Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita dibimbing, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dan salam kita kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas cerita tentang Nabi Yusuf dengan seorang wanita. Siapa namanya? Zulaikha. Hafal semua ya. Ujung-ujungnya walaupun Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tapi endingnya tetap Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah sehingga beliau menjadi pejabat. Jadi habis masuk penjara kemudian menjadi pejabat. Kalau sekarang jadi pejabat dulu baru masuk penjara, itu bedanya. Malam ini kita bicara tentang cerita Nabi Musa dan kaumnya yang sedang menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya, konco-konconya, teman-temannya juga, ya kan, orang-orang kayanya juga, ya kan. Nah, diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 128. Ini yang akan kita tadabbur pada malam ini. Qala Musa liqaumihi. Jadi Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya.
Ya. Kaum Musa ini disebut dengan Bani Israel. Yang pertama kata Nabi Musa kepada kaumnya, ista'inu billah. Minta tolonglah pada Allah. Yang kedua, wasbiru. Bersabarlah. Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi tempat tinggal kita ini adalah milik Allah. Ya, malah ayat yang lain mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi di sini Nabi Musa mengatakan ke kaumnya, innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah akan mewariskan bumi ini, akan menyerahkan bumi ini kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Siapa yang berkuasa, siapa yang mendapat jabatan, siapa yang punya harta, itu Allah bagi kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tapi jelas kata Allah dalam ayat ini, perkataan Nabi Musa kepada kaumnya yang terakhir kuncinya adalah wal aqibatul lil muttaqin. Tetap yang terakhir itu ya, yang akan selamat ya kan, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi satu ayat ini Allah ingin gambarkan kepada kita, pertama adalah minta tolonglah kepada Allah. Ya, siapa yang dizalimi hari ini tidak perlu melawan, tidak perlu ya. Kadang-kadang kita lawan belum tahu juga hasilnya lebih baik. Ya kan? Saya kutip perkataan Muhammad Habib Rizik Shihab, indah betul balasan Allah katanya. Kalau kita membalas belum tahu sehebat itu. Ya kan? Maka itu Nabi Musa tidak diperintahkan dalam ayat ini untuk melawan Fir'aun. Malahan disuruh mendakwahi Fir'aun. Izhab ila Fir'aun. Datangilah Fir'aun. Innahu tagha. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Maka diminta untuk menasihati. Ya kan? Memang Nabi Musa pun gemetar sebenarnya menghadapi Fir'aun. Ya kan, agak keluh lidahnya, sesak dadanya. Ya kan? Makanya ada ayat ya, Nabi Musa berdoa kan, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya kan? Ini lapangkanlah untukku dadaku. Ya kan? Jadi memang lawan Nabi Musa ini berat. Ya. Sementara waktu pengikut Nabi Musa yang disebut dalam bahasa ayat ini adalah kaumnya. Ya kan? Qala Musa liqaumihi. Ketika Musa berkata kepada kaumnya. Nah, mari kita lihat kaumnya Musa yang berhadapan dengan Fir'aun dan konco-konconya lah. Ya kan? Kalau bahasa sekarang ini kroninya lah. Ya, apalagi kongko-kongkonya. Ya kan? Kaum Nabi Musa itu pertama miskin. Ya. Lemah, sudahlah miskin, lemah lagi. Terbelakang, banyak juga yang budak, tidak punya senjata. Inilah keadaannya. Kan tidak ada dalam sejarah satupun siapa orang kaya yang mendampingi Nabi Musa. Iya kan? Kalau yang mendampingi Fir'aun siapa? Ada Haman, ada Korun. Korun itu kan hidupnya di masa Nabi Musa kan.
Itu kalau sekarang namanya Naga 9 mungkin. Ya, yang pendukung dananya lah. Ya kan? Tidak mungkin Pak, dia kaya kalau tidak punya kekuatan. Ya kan? Dia hebat. Ya kan? Payah mencari orang bodoh kaya, itu payah carinya Pak. Ya kan? Biasanya kalau orang bisa menguasai harta, mendapatkan kekayaan, biasanya bukan orang sembarangan. Ya kan? Makanya orang yang bersama Fir'aun itu kuat. Fir'aun sendiri kan sampai mengaku menjadi Tuhan. Ini yang dihadapi. Coba bayangkan manusia mengaku menjadi Tuhan. Karena dia merasa kuat. Dia bisa mematikan, bisa menghidupkan. Ya kan? Siapa yang dikehendakinya mati, dia matikan ya. Dibunuhnya gitu. Ya kan? Siapa yang dikehendakinya hidup, ini biarkannya hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Ini sebenarnya kan dibodoh-bodohi ya wasana itu. Ya kan? Tapi kayak kaumnya itu begitu menyanjung, begitu ketakutan juga, akhirnya apa yang dikatakan Fir'aun itu serius. Ya kan? Banyak jaringannya Pak. Ya kan? Mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, ini udah ada bagannya sekarang. Ya kan? Ini berapa bintang berapa, ini bintang berapa, udah ada sekarang, udah keluar. Ya kan? Masa Fir'aun enggak ada pakai bintang-bintang enak. Dia ada Haman, ada Korun, ada ahli-ahli sihir kan? Tukang sihirnya, ada rohib namanya. Penasehatnya itu namanya rohib. Nah, ini yang dihadapi. Jadi orangnya kuat, ya kan? Tentaranya banyak, orangnya zalim, ya kan? Nah, ini dihadapi oleh Nabi Musa dan kaumnya. Terutama sekali Nabi Musanya. Ya kan? Karena keadaannya yang seperti ini, ya kan? Kelemahan, kemiskinan, kebodohan, apalagi banyak yang jadi budak, tidak punya kekuatan, punya senjata, biasanya takut atau berani itu Pak? Hah? Kalau yang boleh ikut keadaan orangnya, kira-kira orang berani atau takut? Iya kan? Mencari keadaan itu takut Pak. Saya tidak tahu sekarang ini kenapa anggota DPR tidak pernah bicara sekarang. Karena tidak berani atau karena takut? Iya kan? Hah? Kali duanya. Justru pengacara yang dari Medan mana tuh ya? Ya itu yang berani ngomong sekarang itu. Ya kan? Kira-kira seperti itulah Pak. Miskin, lemah, takut. Ya kan? Keadaannya seperti itu gitu. Keadaan yang seperti itu, ya kan, digiring lagi ketakutan, ya kan? Akhirnya apa? Biasanya mental pengecut, muncul ketakutan, keputusasaan. Maka dari itu tugas Nabi Musa membuat kaumnya berani. Ya kan? Menjadi kaumnya yang lemah itu harus menjadi kuat. Kembali tugasnya itu. Ya kan? Nah, bagaimana cara merubah yang penakut, yang lemah tadi itu menjadi berani? Itu ditanamkan dulu keyakinan kepada Allah. Dia yang bisa membuat orang ini berani kalau dia dekat dengan Allah. Maka itu yang pertama disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya, minta tolonglah kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang dizalimi hari ini, maka itu yang pertama lakukan minta tolonglah kepada Allah. Mungkin ini yang terjadi Pak, sehingga tidak terlalu lama ya. Kalau Nabi Yusuf berapa tahun umurnya? Keluar dari penjara berapa tahun dalam penjara? 7 tahun. Nabi Muhammad
dari Makkah dizalimi oleh orang kafir Quraisy selama 13 tahun, pindah ke Madinah. Tahun kedua di Madinah baru ada perintah untuk melawan. Kutiba alaikumul qital bahwa kurhulakum. Walaupun ada juga yang tidak suka dengan perang, tapi kata Allah diwajibkan kepadamu untuk berperang. Walaupun menurut engkau perang itu adalah buruk. Akhirnya terjadilah perlawanan pada tahun kedua, yaitu perang Badar. Artinya Nabi Muhammad dan umat Islam dizalimi lebih kurang 14 tahun. Selama di Makkah kan tidak pernah terjadi perperangan, Pak. Dan tidak ada perintah untuk berperang. Nabi Yusuf 7 tahun. Nabi Muhammad 14 tahun. Baru tahun ke-15 baru mulai ada perlawanan. Terjadilah perang sengit, serang sengit. Akhirnya Islam menjadi berkembang sampai seperti sekarang. Itu tandanya, Pak, tetap orang yang beriman, orang yang bertakwa itu dimenangkan oleh Allah. Kasus kilometer 50 dengan kejadian ini berapa tahun jaraknya? Berapa tahun, Pak? Pembunuhan yang terjadi di kilometer 56 orang itu dengan pembunuhan yang 1 orang ini kan sama. Ada kasus wanitanya juga, ada kasus hilang CCTV-nya juga, ada yang dibunuh juga, ada yang masuk penjara juga, kan sama bentuknya. Jaraknya berapa? Setahun ya, lebih lah. Habib Rizik itu dia masih COVID, dalam keadaan COVID itu kan. 1,5 tahun Habib Rizik masuk penjara. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh. Ya kan? Mungkin karena terlalu sering orang berdoa. Ya kan? Jadi kekuatan sebenarnya itu adalah doa. Makanya di sini ditunjukkan Musa itu mengajarkan kepada kaumnya. Apa yang diajarkannya? Ista'inu billah. Minta tolonglah kepada Allah. Berarti yang dimunculkan pertama sekali itu semangat, Pak. Keyakinan kepada Allah bahwa berapa hebatnya Fir'aun, Haman, tukang sihirnya, kongko-kongkonya tadi itu, bala tentaranya dengan senjatanya yang hebat, masih ada yang lebih hebat daripada itu, yaitu Allah. Maka itu kata Nabi Musa kepada kaumnya, minta tolonglah kepada Allah. Kalau belum datang juga pertolongan Allah, maka engkau sabar menghadapinya. Ya kan? Nampaknya minta tolong berarti doa. Doa satu, sabar satu. Ujungnya apa yang terjadi? Fir'aun ditenggelamkan, dihancurkan dengan bala tentaranya. Haman dihancurkan, Korun dihancurkan juga, ya kan? Maka Allah hancurkan musuh-musuhnya Nabi Musa dan diselamatkan Nabi Musa dengan kaumnya di tempat yang sama. Coba bayangkan, Pak. Kan di situ juga Nabi Musa diselamatkan. Di Laut Merah itu juga kan, ketika Nabi Musa dan kaumnya berhadapan di belakang bala tentaranya Fir'aun yang begitu hebat, bergetar itu, sampai pengikutnya itu luar biasa berputus asanya. Lalu Nabi Musa mengatakan, jangan cemas, Tuhanku bersamaku, kata Nabi Musa. Di depan laut, di belakang bala tentaranya Fir'aun. Kan alun bocor soal waktu itu, Lena. Tahu tak Nabi Musa, larilah ke lawi, abikku bawalah lawi itu, engkau lari di situ, nanti setibul sebarang, ya kan? Nanti Fir'aun dan bala tentaranya, nanti pas sampai di tengah laut, kami benamkan dia. Ada tak kisi-kisi sebelum itu? Nah, ada kan? Disitulah pertolongan Allah kan? Ya kan? Pukulkan tongkatmu, ya kan? Terjadilah
penyelamatan Nabi Musa dan kaumnya, dan di waktu itu juga lah terjadi penenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, ya kan? Itu kan nyata. Siapa yang meragukan kisah ini? Ternyata bermulainya dari ista'inu billah wasbiru. Minta tolonglah kepada Allah, kemudian sabarlah. Maka itu Bapak Ibu berdoalah, ya kan? Supaya berubah negeri ini kan perlu juga berdoa, ya kan? Supaya muncul kekuatan dan keyakinan kepada Allah, ya kan? Jadi tugas Nabi Musa itu sebenarnya bukan melawan Fir'aun, tapi memberi keyakinan kepada kaumnya bahwa ada kekuatan yang lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan Fir'aun, bala tentaranya dan segala macamnya. Harapan, semangat, basu ado yang lebih hebat itu sebenarnya yang perlu dimunculkan kepada umat. Kalau seorang tentara, Pak, ada makanan masih ada, senjata masih ada, harapan nggak boleh. Kira-kira mana yang lebih? Harapan itu habis, walaupun masih ada makanan, walaupun masih ada senjata. Inilah kalah duluan tuh. Tapi kalaupun senjata sudah habis, pelurunya, makanan tidak ada lagi, tapi semangatnya, kepercayaan dirinya masih ada, itu kekuatan pertama. Bisanya merebut senjata orang lain. Karena ada keyakinan. Maka yang pertama sekali disampaikan oleh Nabi Musa itu menanamkan keyakinan bahwa masih ada kekuatan yang lebih hebat dibandingkan kekuatan Fir'aun. Walaupun Fir'aun mengaku menjadi raja. Sedangkan Fir'aun saja dihancurkan oleh Allah, apalagi yang orang yang mau jadi Fir'aun baru Pak. Ya nak? Yang Fir'aun saja dihancurkan oleh Allah, apalagi yang mau jadi Fir'aun. Maka itu tugas Nabi Musa menjadikan umat ini cerdas dalam menghadapi hidup, ya kan? Orang Minang tadi atau tidak Pak? Tadi ya. Berarti melawan orang kuat tidak dengan kekuatan, tapi dengan kecerdasan. Menurut apa? Kalau ada pituanya dengan nandinya, laluan dan diawak itu apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya coba? Hah? Dengan nandinya, laluan nanti awak. Makasih. Hah? Membangkang? Berarti sudah. Tidak ada yang dapat kalau Pak Joko. Makasih. Ketika keadaannya itu keras, keadaan orang ini menggebu-gebu, biarkan saja dulu Pak. Jangan iyon nanti Pak. Kalau lah jale model itu keadaannya gini, disonsong jo Pak, habis dia. Jadi orang Minang tuh tinggal dulu. Ibu, kalau suami mau rabu-rabu di rumah, iyon selalu Bu, iyo dah, iyo mah, ya kan? Beko lah mulai dingin seketik, lah sudah makan, lah mulai agak lembut. Nan udah kecian tadi itu batu asalnya, cuman kalau wak calik-calik lepas ini lain. Cibo kalau waktunya sedang menggebu-gebu, ndak pas kecil udah tu tenang apa kita di. Itu yang dimaksud di Minang. Dengan nandinya, lalu nanti awak. Jangan dulu Pak, lalu ada orang mengusulkan begini. Bagus. Hebat Pak. Itu sama nama Bu. Cari keadaan kondisinya. Bilang kan, risiko baru. Iya kan?
Tapi kalau pas waktu itu, coba bayangkan di waktu sedang begitu hebatnya Fir'aun. Iya kan? Disonsong setari Pak. Lah kita hadapi lah yang jalan lari lagi jam kesalahan, ya habis. Tapi inilah strateginya. Iya kan? Sama lah dengan yang terjadi di negeri plus 62 ini Pak. Kan negeri plus 62 ini kan. Ya kan? Kalau seandainya tidak begitu, begini Bapak Ibu-ibu, ini mungkin tidak semua orang sepaham, tapi saya paham di situ Pak. Lampu hijau Pak. Kita pakai motor, lampunya lampu hijau. Kalau lampu hijau berhak enggak jalan? Hak kita kan? Kita enggak salah kan? Enggak. Cuman ada truk kencang Pak. Dia menerobos lampu merah. Apa kira? Akan bertahan enggak ibu-ibu? Yang batuh kan awak mau Ustaz, taruh istilah gitu. Hah? Walaupun truk ini trukku melanggar lampu merah Pak. Lajalin lampu merah di situ nyunterobos lampu merah, yang lampu hijaunya Jawa. Bertahanlah Bapak Ibu, terus lanjutkan. Yang truk melanggar lampu merah, yang kita benar dengan kebenaran kita tetap berjalan. Yang nanti kali dilanyau jadi truk siap. Itu gak pakai cian ke truk tuh. Mohon maaf ya truk, ambo yang batu gitu ya. Indah Pak. Batahanlah sawanta. Agianyo lalu Pak. Katiko nyo kancang tu walaupun nyo salah. Agianyo lalu. Ya kan? Nyo ada masuknya. Nah inilah strategi yang diberikan kepada umat. Ketika lawan ini begitu luar biasa. Fir'aun dengan bala tentaranya. Ada Korun di situ. Ya kan? Yang menyingkir dulu. Sambil meminta pertolongan kepada Allah. Ini yang disebut sabarlah sabanta Pak. Ketika nyo kancang doa, walaupun kita berada di tempat yang benar, kondisinya kita yang benar, toh lampu hijau itu awak Pak. Kalau seandainya kita tidak sabarlah sedikit pada waktu itu, kira-kira nan kalanya sia. Tapi awak kan betul mah. Iya betul lah. Iya kan? Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, keyakinan kepada Allah itu, kalau kemarin kita kutip ayatnya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Yakin kita. Orang-orang kafir itu punya strategi yang hebat, punya kekuatan yang hebat. Fir'aun punya kekuatan, Haman punya kekuatan, tukang sihirnya punya kekuatan, Korun punya kekuatan, tapi Allah juga punya kekuatan. Maka itu tanamkan dulu keyakinan kepada Allah, ya kan? Mungkin tidak salah lagi Bapak Ibu, ya. Pertama, yang penting bagi kita sekarang ini mohonlah perlindungan kepada Allah. Kan Allah tahu posisi kita Pak. Kita ini dalam keadaan lemah atau kuat itu tahu. Ya kan? Kalau Allah tahu bahwa kita lemah, antum fuqara. Kamu itu lemah kata Allah. Fakir. Fakir itu apa arti? Fakir apa arti, Pak? Kan ada fakir, ada miskin kan? Antum fuqara. Kamu fakir kata Allah. Hah? Oh dapet kini, habis kini. Ya kan? Berarti di bawah miskin lagi. Sabananya fakir itu bukan masalah itu. Fakir itu orang yang membutuhkan. Orang yang butuh. Itu fakir. Makanya di waktu Allah mengatakan antum fuqara, kamu itu butuh. Walaupun hartanya banyak,
Di waktu dia membutuhkan sesuatu, maka di waktu dia butuh sesuatu itu dia dalam keadaan fakir. Dalam kondisi seperti keadaan sekarang ini, kita butuh Allah. Maka itu mintalah kepada Allah. Kalau Allah butuh tidak kepada kita? Tidak. Samalah kata orang dulu, Bapak Ibu, kalau orang beriman itu masuk masjid seperti apa? Seperti ikan masuk ke dalam air. Ini ada air, di sini ada ikan, lalu masuk ikan ini ke dalam air. Iya kan? Jadi air ini bagaikan masjid, ikan ini seperti orang beriman. Kalau talompe ikan ko keluar, yang mendapat masalah siapa? Yang air? Nah itunya. Kondisi kita itu seperti itu, Pak. Kalau siapa yang tidak datang ke masjid, yang akan mendapatkan masalah dia. Yang masjid, tidak ada masalah. Jangan Pak Kirulo masaji ko kama nyampi ya. Kama ngetek ke masaji ko ndak, kama nangi kata ibu ya tidak do, Pak. Iya kan? Di waktu orang ini tidak masuk ke dalam masjid, berarti dia tidak masuk, ikan tidak masuk ke dalam air. Yang akan dapat masalah, yang ngos-ngosan, yang akan mati itu adalah ikannya. Yang airnya tidak ada masalah. Di waktu orang membutuhkan Allah, lalu dia tidak datang kepada Allah, dia tidak minta tolong kepada Allah. Manusia sudah banyak yang membuat zalim, lalu dia tidak datang kepada Allah. Yang ruginya siapa? Orang yang bersangkutan. Maka itu Nabi Musa pertama sekali dikatakan kepada kaumnya, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kita minta tolong, berarti posisi kita dalam keadaan lemah. Karena kita lemah, mintalah, jangan tanggung-tanggung. Ya kan? Mintalah kepada yang maha kuat. Itu yang ditanamkan keyakinan itu, Pak. Awak meminta lagi, cuma tidak yakin. Itu aja masalahnya. Ya kan, maka itu ditanamkan dulu bahwa kita itu lemah, kita butuh pertolongan Allah. Disinilah letak pentingnya pertolongan itu. Hanya kepada Engkau ya kami mohon pertolongan. Makanya saya dengar-dengar di YouTube itu Habib Rizik yang dimasukkan penjara, doanya seperti apa? Keluarga yang dibunuh, yang 6 orang itu kan, saya baca dengarkan di YouTube bagaimana doanya kepada Allah. Karena tidak ada lagi kepada siapa mau minta tolong. Ya kan? Sudah tertutup akhirnya. Itu tak terlalu jauh, Pak. Itu tandanya Allah itu memang tidak lalu. Ya kan? Ternyata hampir kasus yang sama muncul sekarang ini. Ya minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini kita perkuat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bapak Ibu, sebelum saya buka tanya jawab, ada yang menarik. Ceritanya begini. Seorang suami pulang, ketemu istri dan anak-anak. Anak-anaknya sudah tertidur. Kata suaminya, anak-anak sudah sholat belum? Kata istrinya, belum. Tadi saya cerita karena begini, akhirnya mereka tertidur. Padahal mereka belum makan. Kata suaminya, bangunkan. Karena dia belum sholat. Walaupun dia tidak ada akan dimakan. Kalau dia bangun nanti ditanyanya mana makanan. Kata suaminya, tugas kita menyuruh dia sholat. Soal rezeki makannya itu tugas Allah. Akhirnya sepakat dibangunkan, disuruh sholat. Selesai sholat, ada orang itu pintu, Pak. Dilihat, ada orang kaya yang sedang membawa makanan. Lalu ditanya oleh suaminya, bagaimana bisa Anda mengantarkan makanan? Anda tahu kami sedang butuh makanan. Nah karena sesuatu hal, orang kaya ini mengatakan, saya tidak akan berhenti berjalan
mengantarkan makan ini kecuali di mana kaki saya ini terbentur dalam perjalanan. Kiranya itulah Pak. Tidak tahunya rumahku seperti itu, tapi Allah pertemukan orang yang membawa makanan ini dengan keluarga yang sedang membutuhkan. Itulah tugasnya Allah, mempertemukan rezeki dengan hambanya. Tugas kita apa? Meminta pertolongan kepada Allah. Tugas awak meminta pertolongan Allah. Dengan meminta pertolongan itulah, ya kan, Allah mempertemukan rezeki dengan hambanya yang membutuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat satu hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu qada'a illa du'a, ya kan, wala yazidu fil umri ilal bir. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa menolak takdir, ya, kecuali doa. Dan tidak ada pula yang bisa memperpanjang umur kecuali perbuatan baik. Jadi kalau ingin berubah keadaan hidup awak, satu-satunya yang bisa merubah ketentuan Allah itu adalah doa. Maka itu sebenarnya kita punya kekuatan yang hebat. Apa kekuatan kita? Berdoa. Maka Nabi Musa mengajarkan kepada kaumnya, ya kan? Qala Musa liqaumi ista'inu billah. Minta tolonglah kepada Allah. Nah, supaya banyak yang terbuka setelah ini, maka cobalah berdoa kepada Allah supaya episodenya semakin bertambah. Hari ini episode terbaru, ya kan, istrinya siapa namanya? Sambo, ya, siapa? PC, apa itu PC? Oh, adalah Putri Cendrawati aja lah namanya. Nah, ya kan, akhirnya ditetapkan tadi menjadi tersangka. Jadi episodenya panjang nih Pak. Insyaallah semakin cepatlah berdoa-doa Bapak Ibu supaya terbuka semuanya, ya kan, apa yang terjadi di negeri kita ini. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Masih ada yang menggembirakan. Sesuai dengan kondisi yang saya melihat dengan ceritanya. Karena kemarin ini kan ada musabaqah tilawah Al-Quran di Indonesia sebanyak 43 provinsi ya. Kemudian juga pernyataan dari Kapolri yang menyatakan bahwa ada yang tidak mampu bekerja atau siapa yang mampu bekerja. Kalau tidak mampu bekerja, silakan memberikan itu. Jadi memberi harapan kepada polisi barangkali bahwa dia tunggu Kapolri sekarang, ya, untuk membenahi institusinya. Sebab cuma saya ingatnya sedikit, Sumatera Barat dapat nomor, yang lain dapat. Apakah mungkin karena di Sumatera Barat ini tulisannya kurang tahu lah. Baik, itu sedikit ya yang perlu kita perangi hari ini adalah judi online, ya, yang tadi berapa orang sudah ada yang tertangkap di Sumatera Barat. Berarti ada dapat nomor Sumatera Barat, ya, karena judi online ini sudah luar biasa, ya kan. Nah, alhamdulillah lah Bapak Ibu, ya. Tadi di arah Tabing ada yang ditangkap, ya, pelakunya ya sama, ya kan. Tapi saya ingin kaitkan dengan kajian kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Bagaimanapun sebagai umat beragama, ya kan, kita tidak boleh berputus asa dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Maka itu di waktu terbentur kita menghadapi keadaan apapun yang hari ini, ya, maka itu masih ada tempat kita mengadu, ya kan. Dan itu semua Pak, sejak Nabi Adam
sampai sekarang ini itu yang ditanamkan bagaimana ketergantungan kepada Allah. Jangan pernah satu detik pun kita berpisah dengan rahmat Allah. Jadi dikala manusia ini banyak yang merasa hebat, merasa punya kekuatan, ya kan? Kadang-kadang dia lupa. Ya, kita lah contohnya Bapak Ibu. Kalau tidak ada masalah, kadang-kadang berdoa aku asal berdoa sih kadang-kadang. Ya enggak? Kalau tidak ada masalah yang kita mintakan kepada Allah, kadang-kadang berdoanya pun tidak terlalu serius. Tapi kalau lagi ada masalah, kapan perlu menangis berdoa. Ya kan? Nah, itulah modelnya. Mudah-mudahan setiap waktu itu ada ketergantungan kepada Allah. Kalau sudah tergantung kepada Allah, kita tidak lagi bergantung kepada manusia. Saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa bergantung kepada manusia, apalagi dia tidak pula Islam. Ya kan? Tidak bisa Pak. Bergantung harapan kepada manusia, ya kan? Sekarang harapan kepada Allah semuanya dibukakan. Siapa saja yang berhubungan dengan hal ini dibukakan oleh Allah, siapapun. Ya kan? Maka itu satu-satunya tempat bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya bagaimana Nabi Musa yang menanamkan keyakinan kepada umatnya bahwa ada kekuatan yang maha hebat, itulah kekuatan Allah. Dan kisah itu diabadikan dalam surat Al-A'raf, ya. Itu ayat yang ke-128. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.